Kembali lagi di channel Firmok. Arsenal sukses meraih kemenangan krusial di markas Sporting. Pasukan Mikel Arteta menang dramatis lewat gol telat dari Kai Havertz di Lisbon pada leg pertama perempat final Liga Champions pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menjadi kelegaan besar bagi kubu London Utara. Mereka sebelumnya sempat menelan 2 kekalahan beruntun yang cukup menyakitkan. Gunners takluk di final Carabao Cup dan tersingkir dari ajang FA Cup. Pertandingan tandang ini jelas bukan sebuah misi yang mudah. Tim tuan rumah punya rekor mentereng tak terkalahkan dalam 23 laga terakhir mereka. Kemenangan tipis ini seolah menjadi titik balik penting musim ini. Skuad Meriam London berhasil membuktikan kembali identitas permainan mereka di atas lapangan. Tekanan berat memang tengah menghampiri skuad Arsenal belakangan ini. 2 hasil minor sebelumnya membuat mental para pemain sempat dipertanyakan banyak pihak. Bayangkan saja mereka gugur, Arsenal kalah di partai final Carabao Cup melawan City dan juga tersingkir dari perempat final FA Cup dari tim kecil Southampton. Sang pelatih menuntut anak asuhannya untuk segera merespon situasi tersebut. Laga ini menjadi panggung pembuktian yang tepat. Lawan memiliki catatan impresif, selalu menang dalam 17 laga kandang beruntun. Saya sangat senang, ini malam yang besar dan momen penting di musim ini, ujar Mikel Arteta. Terutama melihat dari mana kami berasal. Saya pikir kami punya sesuatu untuk dibuktikan. Kemarin saya berbicara tentang identitas dan hal-hal yang ingin saya lihat di atas lapangan, tambahnya. Kemenangan krusial ini mendongkrak kembali moral ruang ganti tim. Tekanan publik sebelumnya terasa sangat masif mengiringi setiap langkah skuad asal London ini. Tentu tuntutan supporter dan media acap kali dirasa terlalu membebani pundak para pemain. Kegagalan kecil bisa langsung dicap atau dianggap sebagai sebuah bencana besar. Oleh karena itu, sang manajer meminta semua pihak melihat situasi dengan lebih bijak. Tuntutan sejak Agustus adalah menang dan menang dan menang dan menang, ucap Mikel Arteta. Jika Anda tidak menang, itu adalah bencana dan tidak cukup jika Anda tidak memenangkan 4 trofi, tegas pelatih asal Spanyol tersebut. Kredit juga harus diberikan kepada gawang Arsenal David Raya. Selain pencetak gol, Kai Havertz, sosok kiper utama, juga pantas mendapat sorotan penuh. David Raya tampil sangat luar biasa sepanjang jalannya pertandingan ini. Kiper asal Spanyol itu melakukan 3 penyelamatan gemilang. Dia menggagalkan peluang emas Maxi Araujo dan menepis 2 tembakan berbahaya Geni Katamo. Dan aksi heroiknya menjaga gawang tetap bersih sebelum gol penentu kemenangan akhirnya tercipta. Dia sungguh luar biasa, sangat agung, luar biasa hebat. Puji Mikel Arteta kepada kipernya. Saya pikir dia masih diremehkan dalam dunia sepak bola. Bagi saya dalam 2 musim terakhir, dia adalah kiper terbaik dunia, timpal Kai Havertz. Performa solid di kandang lawan ini menjadi modal berharga bagi tim. Skuad London Utara bisa sedikit bernapas lega untuk menatap jadwal padat berikutnya. Kalau kemudian Mikel Arteta memuji kipernya, dia sungguh luar biasa, lalu kenapa Mikel Arteta tidak menurunkannya pada final Carabao Cup? Mungkin Carabao Cup hanya dianggap sebagai piala kasta ketiga atau kasta kedua di bawah FA Cup bahkan. Karena kalau kita melihat pertandingan ketika Arsenal melawan City di final Carabao Cup, gol yang tercipta adalah karena blunder yang dilakukan oleh Kepa ketika menangkap bola di gawang. Nah itu Arsenal nyaris tertinggal pada 5 menit pertama, di mana mereka hampir tidak menyentuh bola sama sekali saat Ousmane Dembélé membobol pertahanan lawan dengan umpan terobosan yang cermat menggunakan bagian luar kaki untuk Maxi Araujo yang tendangannya berhasil ditepis
oleh David Raya hingga membentur Mista gawang. Dan ini pada menit ke-6. Mungkin memang masuk menit ke-6. Jika saja mungkin ketika itu David Raya tidak menepis sedikit saja, hasilnya tentu akan berbeda. Diomande nyaris mencetak gol bunuh diri di ujung lapangan lain ketika ia menyundul tendangan bebas berbahaya dari Martin Odegaard tepat di kotak penalti. Sementara umpan Noni Madueke dari tendangan sudut berikutnya membentur atas mistar gawang dan pemain asal Norwegia itu melepaskan tendangan yang melebar. Baru pada menit ke-64 Arsenal berhasil mencetak gol saat Martin Zubimendi melengkungkan bola ke tiang dekat dari jarak 20 yard. Namun gol ini dianulir oleh VAR karena Victor Gyökeres sudah dalam posisi offside. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Raya kembali menjadi penyelamat The Gunners dengan melakukan penyelamatan gemilang ke arah kiri bawah untuk menggagalkan tembakan Geni Katamo setelah Luis Suarez melesat meninggalkan Riccardo Calafiori di sayap kanan. Di sisi lain, Gabriel Martinelli menusuk dalam sayap kiri dan melepaskan tembakan keras, namun Luis Silva berhasil menangkap bola tersebut. Raya kemudian melakukan penyelamatan ganda untuk menggagalkan upaya Katamo dan Suarez dari jarak dekat saat Arsenal berjuang mempertahankan clean sheet mereka sebelum mereka mencatatkan akhir yang spektakuler di masa injury time. Umpan silang dari Gabriel Martinelli kemudian dikontrol dengan sangat baik oleh Kai Havertz, kemudian serta ruang untuk mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan ke bawah Silva, membuat para pendukung yang datang dari jauh di tribun atas bersorak gembira. Kalau kita melihat secara statistik ya, penguasaan bola memang di menit-menit awal Arsenal agak tertinggal, namun secara keseluruhan penguasaan bola Arsenal 58% dan tim tuan rumah Sporting Lisbon 42%. Tembakan 9 berbanding 7, 9 untuk Arsenal. Kemudian shot on target Arsenal 5 dan kemudian Sporting Lisbon 3. Kartu kuning hanya 1. Jadi untuk tim Sporting menandakan bahwa pertandingan ini meskipun berlangsung sengit, tetapi tidak banyak terjadi pelanggaran. Sobat Firmok, Arsenal tentu saja sedang dalam tren yang baik karena mereka baru saja kehilangan momentum untuk mendapatkan 4 atau quadruple ya, 4 trofi setelah Carabao Cup dan FA Cup hilang. Jadi peluang Arsenal hanya tinggal di Premier League dan Liga Champions. Apabila kedua-duanya bisa didapatkan, maka Arsenal bisa di akhir musim bisa mengangkat 2 trofi ini. Maka kemudian Arsenal bisa mengangkat 2 trofi pada 2 turnamen yang tersisa ini. Nah, kita akan melihat di sisa-sisa akhir musim di musim